sahabat podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker Carla, di acara Pharma Talks PC IAI Kabupaten Bantul. Beberapa waktu yang lalu kita pernah ngadain acara sosialisasi tentang pelataran sehat dan satu sehat serta lain-lainnya yang ada di dalamnya. Dan ternyata banyak sekali animo dari para anggota. Banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Dan saat ini kami mengadakan podcast. Sebelumnya kita sudah ada podcast dengan sahabat saya yang cukup gokil. Dan sekarang saya adakan podcast di sesi berikutnya dan dengan narasumber yang sama. Siapakah dia? Ini dia, Apoteker Deborah Sutarmi. Halo Mbak Ami. Halo Mbak Carla. Gimana kabarnya Mbak Ami? Baik, sehat. Gimana Mbak Ami? Kemarin kan Mbak Ami udah ngadain sosialisasi ya? Iya. Dan ternyata banyak sekali yang japri. Iya, sampai capek. Sampai capek ada. Iya, ternyata banyak yang masih bingung. Oh iya, terus ini kan kemarin udah ada sesi sebelumnya ya Mbak tentang pelataran sehat dan satu sehat. Sekarang kita mau bahas nih tentang SKP platform. Oke. Ya nih Mbak Ami jangan bosen-bosen ya. Enggak. Karena kemarin udah sosialisasi, podcast. Jadi udah berseliweran di YouTube-nya IAI Bantul. Nah ini Mbak, SKP platform itu sebenarnya apa sih? Oh gini, SKP platform itu adalah apa ya? Kalau istilahnya itu untuk mengumpulkan SKP yang kita peroleh. Jadi itu suatu tempat atau wadah untuk melihat nanti seberapa banyak SKP yang sudah kita peroleh. Itu nanti buat kepentingan kalau kita mau mengurus surat izin praktek. Jadi nanti kalau dari pihak dinas tinggal melihat di SKP platform tersebut apakah sudah tercukupi atau belum SKP yang dikumpulkan. Oke. Kemarin kan ini ya kita udah masukkan SKP melalui Siap ya. Iya. Dan kemudian sekarang menggunakan platform SKP milik Kementerian Kesehatan. Nah ini ada kendala nggak Mbak Ami dari teman-teman? Kemarin setelah habis sosialisasi itu banyak teman-teman mencoba. Ya saya senang sekali. Jadi teman-teman itu semangat sekali mereka. Waktu habis sosialisasi langsung pada mencoba ya. Akhirnya ada beberapa yang menemui kendala-kendala. Ternyata SKP yang sering muncul adalah SKP-nya yang mereka merasa di Siap itu sudah banyak. Kok waktu disinkronisasi ke akun SKP platform nilainya kecil, ada yang 0 bahkan, jadi belum masuk. Nah itu yang sering terjadi permasalahannya seperti itu. Nah itu biasanya memang belum disinkronisasi aja. Jadi nggak perlu khawatir sih sebenarnya SKP yang sudah kita masukkan ke Siap, yang sudah diverifikasi oleh PC masing-masing, itu semua akan tersinkronisasi di SKP platform. Oke. Boleh Terus dicek lagi mungkin secara berkala dicek gitu ya. Mbak, sebelum kita masuk lebih lanjut ya, gimana sih cara bikin SKP platform itu gimana? Oh, cara buat SKP platform sama saat kita membuat akun pelataran sehat. Jadi semua itu ada di Satu Sehat karena semua sudah terintegrasi di Satu Sehat SDMK. Jadi nanti tinggal klik masuk ke Satu Sehat SDMK, pakai email yang kita sudah daftarkan itu, kemudian isi captcha-nya. Nah, di situ kita nanti akan keluar menu di pojoknya yang Satu Sehat itu. Nah, kita pilih SKP platform. Nah, kalau yang belum punya SKP platform, kita harus menautkan akun dulu. Tinggal klik aja tautkan akun, kemudian ikuti aja. Ikuti aja itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah itu nanti diikuti aja. Biasanya nanti kita akan klik tautkan akun, akan muncul belum bisa menautkan akun, harus melengkapi data. Nah itu dilengkapi aja datanya. Nah nanti jangan lupa menghubungi bagian yang pegang akun SISDMK untuk melakukan verifikasi. Oke, SISDMK kita keep dulu ya Mbak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang SISDMK. Sebenarnya SISDMK atau SISDMK sih? Itu kan singkatan ya. Kalau mau disebut SISDMK juga boleh, SISDMK juga boleh. Jadi itu hanya singkatan aja, tinggal cara membacanya aja. Gitu. Oke, kita keep dulu tentang SISDMK, nanti kita akan bahas lebih lengkap. Nah, ini Mbak, tadi kan Mbak Ami cerita ya, itu harus ditautkan gitu ya, dan berarti kan dia orang yang sudah memiliki pekerjaan, iya nggak Mbak? Iya. Nah, kemudian gimana kalau kita yang belum bekerja? Misalnya kayak mahasiswa nih. Oh iya. Terus SKP-nya gimana kalau harus ditaut-tautkan gitu? Ya, kalau mahasiswa kan misalnya waktu dia nautkan akun untuk pelataran sehat itu kan biasanya karena belum terdaftar di SISDMK,
waktu menautkan pertama kali ke pelataran sehat itu milihnya jangan nakes, milihnya lainnya karena di situ nanti berarti kan dia belum terdaftar di SISDMK, dia kan belum kabupaten kota, belum bekerja ya posisinya. Jadi nanti pilihnya lainnya. Nah nanti kalau sudah bekerja itu bisa langsung ngurus istilahnya mengurus data di SISDMK, nanti bisa melakukan perubahan data. Berarti untuk mahasiswa pun jangan khawatir, tetap bisa melakukan pembelajaran ya di Satu Sehat ya. Jadi tetap bisa dapat SKP. Tetap ya, nanti kalau mau lihat SKP-nya, sementara nggak bisa dilihat di SKP platform misalnya bisa lihat di pelataran sehat itu, nanti klik aja menu di pelataran sehat itu ada pembelajaran saya, satuan kredit itu SKP itu, nanti diklik aja SKP-nya, nanti akan muncul di situ sudah berapa SKP yang diperoleh. Jadi yang belum punya SKP platform juga jangan khawatir, semua yang SKP yang diperoleh melalui pelataran sehat sudah bisa dilihat di pelataran sehat. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh ya Mbak Ami, sebenarnya ini saya tuh bertanya-tanya, Mbak Ami kok paham banget sih sama pelataran sehat? Itu karena ada pelatihan atau ada seminar khusus yang Mbak Ami ikuti atau gimana Mbak? Enggak sih, sebenarnya itu hanya rasa ingin tahu sebenarnya. Jadi semua info misalnya, sekarang sudah kalau kita harus belajar harus punya akun pelataran sehat. Nah, waktu itu ya saya mencoba aja. Kan sekalian waktu itu saya buat STR seumur hidup. Nah, sekalian saya penasaran di menunya bawahnya STR seumur hidup kan ada pelataran sehat. Nah, saya coba aja. Nah, saya coba, saya ikuti semua. Sebenarnya itu tinggal mengikuti. Sebenarnya nggak susah sih. Asal ikuti aja petunjuk-petunjuk yang ada di situ. Ya saya ikuti aja sih, kemudian ternyata berhasil menautkan akun, kemudian saya juga belajar mencoba mengikuti pembelajaran yang ada di pelataran sehat itu yang biasalah kita cari yang gratis kan Mbak. Oke. Nah di situ ada beberapa, kebetulan TB pas itu ulang tahun, pokoknya hari ulang tahun TB sedunia kayaknya. Nah itu banyak sekali pembelajaran gratis. Nah waktu itu saya ngikuti aja, jadi makanya agak cukup paham bagaimana cara belajar di pelataran sehat karena saya udah mencoba aja. Jadi bukan ngikuti pelatihan gitu, enggak, cuma berdasarkan pengalaman aja dan saya sharing aja sih. Berarti teman-teman yang ada di rumah jangan takut untuk mencoba. Iya, betul. Coba aja, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa tanya Mbak Ami udah siap. Nanti jempolnya capek lagi. Ya, kalau saya bisa pasti saya jawab. Nah, ini ya teman-teman semuanya, dan di YouTube IAI juga sebenarnya udah ada ya Mbak ya? Ya, sudah ditayangkan juga secara live-nya kemarin. Ada juga yang dibuatkan video sama Mbak Tias untuk slide saya itu sudah divideokan juga di YouTube, sudah dikirim sana. Mbak Tias mana nih Mbak Tias? Mbak Tias. Ya, itu sangat keren, itu cepat sekali. Ya, makasih Mbak Tias ya. Mbak Ami, ini kan masih tentang SKP ya, masih tentang SKP kan banyak sekali nih pertanyaan dari anggota. Kalau nih saya udah dapat SKP dan sudah mencukupi, ya, terus kira-kira udah banyak nih, udah lebih dari target seperti itu. Kira-kira itu bisa nggak sih terakumulasi? Maksudnya untuk 5 tahun ke depan kan saya udah nggak usah pembelajaran lagi kayak gitu loh. Iya sih, itu banyak sekali yang bertanya seperti itu. Tapi menurut saya sebenarnya kita belajar itu kan tidak hanya mengejar SKP ya. Kalau apakah SKP itu nanti bisa diakumulasi atau bisa digunakan untuk periode selanjutnya, sepertinya belum ada info dari Kemenkes. Karena sekarang kan yang pegang, yang mengelola bukan IAI lagi ya. Sekarang semuanya Kemenkes. Jadi itu nanti menunggu informasi dari Kemenkes. Tapi menurut saya, saran saya, kita belajar itu tidak hanya melulu mencari SKP sebenarnya, kan kita mencari ilmunya, untuk update ilmunya. Tetap aja belajar aja, kalau memang merasa sudah cukup ya ikut aja yang gratis-gratis seperti itu, atau yang berbayar tapi yang murah, jadi kan juga nggak memberatkan. Nggak ada salahnya kita belajar sih menurut saya, tetap harus ikut pembelajaran. Nah ini teman-teman yang di rumah ya, yang kemarin ada yang bertanya, Mbak ternyata SKP saya tuh udah lebih dari cukup, gimana nih gitu. Jadi ya jangan hanya sekedar mengejar SKP aja nih, pesan dari Mbak Ami ya. Jadi kita di pelataran sehat itu juga untuk mencari ilmu gitu ya Mbak Ami ya. Oke Mbak Ami, terus ini Mbak, Mbak Ami kan udah beberapa kali ya ikut di pembelajaran di pelataran sehat ya. Mbak Ami ada tips nggak untuk milih-milih pembelajaran, kan di situ
banyak banget ya. Dan banyak tenaga kesehatan ya di situ ya. Terus ini kalau kita yang awal, yang baru-baru awal gitu mau ikut pembelajaran kan bingung nih. Aku mau ikut pembelajaran yang mana ya kayak gitu. Iya. Ada tips nggak? Ada tipsnya sih. Biasanya sih kalau kita carilah yang kan itu pembelajaran banyak, tapi belum tentu itu semua bisa kita ikuti. Jadi karena profesi kita sesuaikan dengan profesi kita. Kalau kita kan apoteker, jadi kita pilih yang untuk profesi apoteker. Kemudian kita juga harus melihat. Jadi belum tentu begitu kita klik kita bisa langsung terdaftar karena ternyata itu sudah ada kuota khusus, misalnya dibatasi kuota, atau kalau enggak itu diselenggarakan oleh event tertentu dan itu harus mendaftar dulu. Nah biasanya kita lihat dulu ini harus mendaftar dulu enggak, kemudian ini dibuka untuk umum enggak, dan itu untuk profesi sesuai dengan profesi kita atau tidak. Kalau tidak sesuai profesi kita jangan dipilih seperti itu. Kemudian harus bersabar. Biasanya begitu daftar bukan terus otomatis kita langsung bisa belajar. Jadi mendaftar, kita menunggu dilakukan verifikasi dulu. Kemudian dilakukan verifikasi sudah berubah tulisannya mulai belajar tapi belum berwarna hijau. Nah, itu berarti belum belajar, belum boleh mulai. Bisa, gitu ya. Karena berarti eventnya memang belum dibuka atau proses pembelajarannya belum dibuka, tapi sudah diizinkan untuk mengikuti kalau sudah ada tulisan mulai belajar yang warnanya abu-abu. Nah, nanti kalau sudah berwarna hijau baru bisa kita klik terus kita mulai belajar. Nah, pesan saya tetap harus mengikuti post-test, pre-test, post-test sampai akhir, sampai review. Jangan lupa kalau tidak sampai melakukan review atau ulasan, memberi rating, itu nanti belum dinyatakan lulus. Pokoknya harus dilihat di aplikasi kita. Itu ada tulisan lulus. Nah, nanti itu kita tinggal tunggu SKP. Biasanya SKP bisa langsung muncul di pojokan, nanti di SKP saya itu bisa langsung muncul, atau kalau enggak nunggu 1x24 jam, atau pokoknya enggak lama sih kalau SKP. Tapi kalau sertifikat itu memang agak lama Mbak kadang. Tapi juga untuk sekarang saya cek beberapa ini cepet. Termasuknya begitu kemarin saya pernah mengikuti sekali, 1 hari itu langsung SKP muncul, sertifikat bisa di-download. Jadi pokoknya intinya pastikan semua petunjuknya itu sudah berwarna hijau-hijau, itu berarti sudah ready untuk dilakukan belajar, download SKP dan lain-lain di situ. Kita bisa lihat di pelataran sehat itu nanti. Oke, iya. Masalah SKP, sertifikat udah ya Mbak ya. Terus ini saya pengen tanya nih sama Mbak Ami, kemarin udah cerita nih sama kita ternyata SKP-nya banyak banget ya Mbak ya. Enggak, itu ternyata memang sekarang sudah diupdate. Jadi info terbaru teman-teman itu sudah dilakukan sinkronisasi oleh Kemenkes semua. Yang dulu kita upload di Siap. Misalnya jenengan sudah mengupload 200, ya akan muncul 200 SKP-nya di SKP platform. Jadi monggo dicek karena sudah beberapa teman yang merasa SKP-nya sekarang sudah banyak. Berarti masalah yang kemarin ditanya sama teman-teman udah nggak ada ya? Sudah nggak ada, harusnya sudah nggak ada. Iya, teman-teman coba dicek ya. Coba cek di Satu Sehat, nanti cek aja SKP-nya. Kira-kira gimana? Apakah masih sama atau sudah tersinkronisasi gitu ya Mbak ya? Jadi sudah sesuai yang diupload di Siap. Karena yang diupload di Siap itu sejauh ini sepertinya sudah disinkronkan oleh Kementerian Kesehatan semua di SKP platform. Nah, nanti kalau misalnya masih ada kendala, boleh japri pengurus PCIAI Bantul atau mengisi komen di YouTube ini, mungkin bisa kita bantu juga jawab nanti. Baiklah. Nah, ini teman-teman yang ada di rumah, silahkan apabila teman-teman mengalami kendala terkait dengan SKP platform, bisa silahkan komen di link YouTube yang sudah kita share. Nanti silahkan akan kita jawab satu persatu ya Mbak ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Ya, semoga saya akan usahakan sebisa saya. Kalau saya tahu pasti saya jawab. Di kolom chat aja nggak apa-apa. Ya, teman-teman semuanya, itu tadi ya bahasan tentang SKP platform. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita ketemu pada sesi selanjutnya tentang SIS SDMK. Nanti bersama saya dengan Mbak Ami, tetap di Pharmatalk PCIAI Bantul. Salam kompak. Salam kompak.